Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di program Jorgi Pojok Energi. Kali ini, sore yang berbahagia setelah mengatur jadwal berpuluh-puluh purnama. Akhirnya berjumpa dengan Mas Abra Talatov, ekonom Indef, yang punya atensi khusus, mungkin saya bilang atensi khusus di sektor energi, khususnya energi baru terbarukan. Belakangan Mas Abra, kita lihat bahwa ambisi pemerintah untuk mendorong dominasi energi baru terbarukan di Indonesia kayaknya menjadi pisau bermata dua ini. Kalau kita melihat, atau saya mengacu pada headline Bisnis Indonesia, kenapa pisau bermata dua? Selain mampu meningkatkan bauran energi bersih dan menekan emisi karbon, rencana itu juga beresiko membebani keuangan negara. Kemarin kita lihat kayaknya minggu lalu ya, sudah melihat wajah atau bentuk rencana usaha penyediaan listrik negara RUPTL PLN 2021 sampai 2030 yang diprediksi ternyata terjadi betul, bahwa komposisi proyek-proyek pembangkit EBT itu mendominasi alias 51,6%. Mas Abra, mungkin saya masuk melihat berkaca dari RUPTL PLN dulu. Tentu ini kan juga meskipun PLN yang mengerjakan, tetapi pemerintah yang menghendaki ya, kalau saya bisa bicara seperti itu ya. Di sisi lain, sekarang juga kita disibukkan dengan yang ada yang namanya RUU EBT. Sebelum RUU EBT kemarin kita disibukkan dengan revisi Permen 48 ya, soal PLTS atap gitu. Mas Abra, ini mungkin kita untuk pembuka terlebih dahulu. Kendati pun kita terlambat membahas EBT, tetapi saya bisa bilang nggak ini kerja bersama pemerintah, stakeholder untuk ngurusin energi baru terbarukan, entah alasannya climate change atau kepentingan nasional, Mas. Ya, kita melihat rentetan peristiwa ke belakang ini ya, sebetulnya itu tidak berjalan masing-masing, dari mulai revisi Permen, kemudian juga RUU EBT yang sekarang sedang dibahas, dan juga RUPTL yang baru saja diluncurkan. Ini semua menjadi bagian dalam arah kebijakan transisi energi Indonesia, di mana kita paham sekali bahwa Indonesia sebetulnya kita tidak menutup diri, bahwa kita menghormati perjanjian Paris Agreement yang dulu kita sudah sepakati bersama hampir 200 negara, bahwa kita semua berkomitmen untuk mendukung bumi yang lebih sehat. Nah, tetapi kan di atas perjanjian internasional tersebut ya, sebetulnya masing-masing negara tentu memiliki national interest, termasuk Indonesia. Jadi yang harus menjadi landasannya adalah national interest. Konteksnya dalam energi adalah bagaimana arah kebijakan transisi energi ini, yang paling pertama ultimate goal-nya apa sih? Yaitu kesejahteraan. Pembangunan itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan porsi bauran EBT itu yang menjadi ultimate goals. Justru porsi EBT tadi itu menjadi tujuan antara. Nah, ini yang salah kaprah seringkali disalahartikan oleh stakeholders, sehingga seolah-olah ya Indonesia ini untuk membuktikan dirinya komit ya terhadap EBT ini, harus apapun segala cara porsi bauran EBT itu bisa dicapai, tapi belum tentu nanti dalam perjalanannya bisa kita selamat. Nah, ini yang kita harus betul-betul antisipasi, karena di akhirnya kita melihatkan fenomena sekarang terjadi krisis energi di beberapa negara, terakhir di Inggris, di Cina, dan juga di India. Itu semua kan sebetulnya menjadi pelajaran penting, bahwa dalam proses transisi energi itu juga ternyata ada pelajaran yang tidak mudah, karena di Inggris atau di Eropa saja ya, saat ini porsi EBT-nya baru 14% dan 69% masih didominasi oleh fossil fuel. Dan ketika mereka yang negara-negara maju itu sudah memiliki infrastruktur yang dianggap mapan saja, mereka masih mengalami goncangan dalam transisi energinya. Nah, apalagi kita dalam infrastruktur teknologi kita belum mapan,
infrastruktur regulasinya juga kita baru mempersiapkan. Nah, ini semua menjadi pengingat bagi kita bahwa oke, kita sama-sama komit, tetapi kita juga harus tahu batasan national interest dan kapasitas kita untuk menuju ke sana. Jadi jangan juga kita menganggap diri kita setara dengan negara maju yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih mapan dan lebih lama dibandingin kita. Kalau kita melihat tadi apalagi temuan bahwa di Eropa aja baru belasan dengan campaign yang begitu masif ya. Dan sekarang mungkin kalau bicara potensi mereka cuma mengandalkan Bayu aja ya kayaknya. Kalau kita bicara Inggris Raya itu. Tetapi kalau kita lihat 10% Indonesia jauh lebih besar ya Mas. Kalau kita bicara persentase mungkin kita masih kecil 10-an gitu. Tapi ketika lihat pipeline ya pemerintah, PLTS, migrasi dari solar menjadi mungkin lewat gas dulu atau langsung ke PLTS ini mungkin proyek besar. Tapi kalau begini proyeknya sudah besar, pembahasan RUU EBT yang kayaknya juga sudah direncanakan akan keluar dari DPR itu Desember nanti. Dari segi naskah Mas, dari segi naskah mungkin tidak bicara teknis tapi keekonomian. Apakah RUU ini memang sudah dinanti dari segi pasar ya? Kalau akhirnya kan ini jadi payung hukum untuk industri EBT nasional gitu. Gimana Mas? Ya, RUU EBT ini sudah dibahas sejak 2018 lalu, jadi sudah cukup lama juga ya, hampir 4 tahun. Yang saya dengar memang di Komisi 7 sudah difinalisasikan dan sudah disampaikan ke Balek ya, panja di Balek, dan yang saya dengar juga nanti di paripurna mendatang di awal November itu kalau tidak ada aral melintang akan diketok. RUU tersebut katanya sudah siap dan akan menjadi RUU inisiatif DPR dan akan diserahkan ke pemerintah, ke presiden. Nah, pada akhirnya nanti bolanya akan di pemerintah. Nah, artinya ini belum selesai juga. Karena nanti setelah itu pasti RUU ini butuh komplementer dari aturan-aturan turunan, dan itu juga pasti nanti akan ada dinamikanya. Tetapi paling tidak RUU EBT ini memang menjadi landasan yang sangat dinantikan oleh semua pihak, baik yang pro EBT maupun yang mungkin masih menganggap ya EBT ini jangan sampai dibuat sangat ambisius, artinya harus hati-hati. Tapi paling tidak dengan adanya landasan hukum yang kokoh ini bisa menjadi arah kebijakan kita semakin jelas. Insentif apa yang dibuka oleh pemerintah, baik insentif fiskal maupun non fiskal dalam pengembangan EBT ini terlihat jelas di dalam draft RUU ini saya pikir sudah menjadi lompatan besar juga dalam kebijakan EBT kita ke depan. Tapi kalau mungkin dalam perjalanan Mas Abra dan Indef juga sudah nengok-nengok draftnya yang dari DPR itu, sudah ideal Mas? Apakah sudah ideal sebagai payung hukum perdana ya? Ini fresh ya, tidak revisi tetapi fresh. Sudah cukup mengakomodir kepentingan semua pihak. Saya pikir namanya produk hukum undang-undang itu pasti dimanapun tidak pernah ada yang sempurna ya, dan pasti masih ada celah-celah pihak-pihak yang merasa kurang, karena kan pasti ada sudut pandang yang berbeda, ada kepentingan yang berbeda, ada kepentingan yang diakomodir, ada kepentingan yang belum diakomodir. Nah, disitulah sendinya saya pikir pemerintah mengakomodir berbagai macam kepentingan. Nah, pada akhirnya ya kita melihat di draft RUU EBT ini bagaimana secara normatif ya RUU ini bisa menjadi pegangan ya untuk arah transisi energi kita ke depan. Pada akhirnya nanti pasti didukung oleh aturan-aturan turunan, dan di situ saya pikir dinamika yang lebih menantang lagi. Kita bicara sekarang mungkin yang paling gampang kelihatan berdampak itu mungkin kalau dari saya lihat bagaimana respon publik revisi Permen 48 2017 ya atau 18 itu senang, tapi yang pusing kan PLN ya. Dan beberapa naskah ataupun diskusi mengenai RUU EBT juga fit in tarif lah segala macam, dan kita masih melihat akankah bermuara ke situ. Tetapi sebagai penyedia energi ya, saya bilang penyedia energi tunggal listrik gitu, dampaknya untuk BUMN kita ini gimana Mas? Dalam artian saya tahu lah bahwa mekanisme pemerintah ada kompensasi gitu, tetapi
kita melihat RU ini bersyukur atau sedih? Iya. Kalau kita lihat aja dampaknya ke PLN gitu. Iya. Ya sebetulnya RU-nya sih tidak ada masalah ya. RU ini menjadi landasan ya untuk perumusan kebijakan-kebijakan turunan mendatang. Tetapi yang perlu dilihat adalah step apa yang akan dilakukan pemerintah pasca RU ini. Ya artinya perencanaan bauran EBT tadi tentu juga harus melihat kondisi existing. Nah sekarang ini kan kondisi existingnya untuk listrik saja ya. Sekarang kita sudah mengalami namanya oversupply sampai kurang lebih 13 gigawatt di dalam kondisi saat ini. Nah, ini juga tidak lepas dari proyeksi pemerintah di 5 tahun sebelumnya yang terlalu ambisius memproyeksikan adanya permintaan listrik yang cukup tinggi karena tadi dasarnya adalah basis pertumbuhan ekonomi sampai 7%, tetapi pertumbuhan rata-rata hanya 5%. Nah, akhirnya direvisi nih dalam RPTL 2021-2030 bahwa secara moderat proyeksi permintaan listrik itu hanya sekitar 4,9%. Nah, tetapi kan supply-nya tetap lebih tinggi dari itu dan supply-nya bukan hanya dari EBT tetapi dari PLTU juga masih tinggi. Nah, artinya apa konsekuensinya? Kelebihan pasokan listrik ini kan harus ada yang menanggung ya. Ya yang menanggung pasti PLN. Nah, tinggal pilihannya akan ditransmisikan kemana? Tambahan beban tadi apakah ke konsumen dengan menaikkan tarif listrik atau negara melalui APBN akan memberikan subsidi ataupun kompensasi. Nah, beruntungnya kita sebagai negara yang di dalam konstitusi sangat menjunjung tinggi keadilan sosial ya melalui instrumen APBN kita memberikan subsidi. Beda halnya kalau kita bicara di negara maju di Inggris sekalipun yaitu menganut mekanisme pasar. Ya ketika harga inputnya meningkat ya harga jualnya juga harus meningkat dan konsumen akan menanggung. Nah, ini saya pikir ya ini selama tujuan akhirnya untuk kesejahteraan saya pikir ini baik-baik aja, tapi kita tentu harus punya exit strateginya. Jangan terus-menerus situasi ini kayak kita anggap kita toleransi terus lah gitu. Makanya mau tidak mau supply-nya harus bisa dibatasi ya, harus realistis untuk meningkatkan supply baik dari fosil maupun non fosil, atau yang kedua strategi apa untuk mendorong atau mempush demand-nya. Jadi tidak hanya fokus dalam supply tetapi juga dari demand. Kira-kira bagaimana meng-create demand baik dari rumah tangga maupun dari industri. Nah, ini saya pikir dalam RPTL itu semestinya ya ada aturan yang mendukung ya untuk mendorong adanya meng-create demand dari sisi industri terutama. Karena RPTL sifatnya dari mana asalnya, bukan kemana didistribusikan. Betul. Gitu ya Mas ya. Nah, kalau melihat kegelisahan atau keresahannya PLN itu kan ya pandemi lah ya, atau mungkin kalau saya lihat narasi pertama soal oversupply itu Pak Erick Thohir itu tahun lalu kalau nggak salah udah mulai mendengungkan hal itu gitu. Tetapi kan sekarang lah kita sedikit melepaskan, anggap saja tidak ada EBT dan PLN juga merasa begitu. Tetapi juga akhirnya ketika PLN masuk, EBT masuk, ini beda dengan kenapa kita tidak bicara Pertamina karena konteks energi baru terbarukan larinya sama dengan listrik. Ya. Nah ini yang mungkin kita jadi agak fokus ke situ. Nah, tetapi dengan model EBT yang kita nggak tahu akan menemukan keekonomian barunya tuh kapan, yang kita bilang murah ya Mas ya. Tapi kalau lihat penurunan harga memang terjadi hal itu, tapi kapan harga itu benar-benar murah. Nah dari sisi Indef melihat tidak, jadi dalam artian sebenarnya kapan sih ibarat kata kita semua tersenyum dengan hadirnya EBT proyek ini. Apakah tantangannya karena kita geografis jauh-jauhan gini atau gimana Mas? Jadi sebelum kita bisa menjawab kapan harga EBT itu kompetitif dengan energi fosil, sebetulnya yang perlu kita pelajari juga nih ada dua mazhab ya dalam transisi energi antara Amerika dengan Eropa. Jadi di Eropa itu dia punya pendekatan transisi energinya adalah diversifikasi bisnis. Dari yang fosil dia ekstrim langsung ke EBT. Ya. Di sisi lain Amerika kebijakannya untuk transisi energi itu dia tetap fosil akan dia jalani, akan digunakan, dioptimalkan, tetapi mengarah kepada transisi energi. Mereka disebut dekarbonisasi. Jadi memanfaatkan teknologi untuk mengurangi dampak emisi atau CO2 dari penggunaan energi fosil. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda sekali antara Amerika dan Eropa. Nah, masing-masing punya plus minus. Nah, Indonesia sendiri kita memiliki
kekayaan sumber daya yang berlimpah ya. Sekarang batu bara menjadi primadona, muncul jokes baru, harta tahta batu bara gitu. Nah ini mestinya batu bara ataupun sumber elemen yang lain yang berbasis fosil ini kita manfaatkan dulu, optimalkan untuk memperkuat ya pondasi transisi energi kita. Karena kalau di negara-negara maju yang mereka utamakan itu adalah teknologinya, research and development-nya dulu gitu, supaya nanti pada akhirnya EBT itu mereka juga bisa berdikari dari sisi SDM-nya, dari sisi teknologinya. Kalau sekarang ini kan seolah-olah kita ini latah. Ada ada intervensi dari investor-investor luar terkait dengan EBT, lalu kita dengan mudahnya kita langsung latah ya memanfaatkan. Tapi kan lama-lama kita juga akan sangat bergantung dengan pemanfaatan teknologi ataupun SDM. Nah maka dari itu saya pikir Indonesia harusnya memperkuat dulu basis industri yang bisa menopang transisi energi dari EBT. Sama hal yang dilakukan oleh negara-negara lain. Tetapi sumber daya alam yang kita miliki jangan kita sia-siakan juga. Toh pada akhirnya sekarang pun batu bara menjadi rebutan oleh negara-negara maju gitu. Untuk mereka pada akhirnya juga realistis juga, nggak bisa langsung shifting ke EBT, tetap memanfaatkan yang namanya fosil juga di Inggris ataupun di India. India gitu. Tapi kalau kita lihat akhirnya sebenarnya kalau dari penjelasan Mas Abra tadi saya ngambil satu titik itu sebenarnya untuk Indonesia idealnya kita transisi. Tidak langsung shifting ke migrasi ke EBT karena gasnya juga belum dimanfaatkan ya. Dalam artian dan sekarang kalau gas jadi listrik juga jauh banget kalah dengan mungkin dibandingkan dengan EBT sama-sama mahal ya kalau dengan harga sekarang yang lagi volatile seperti hal ini. Nah, bagi Indonesia yang punya anggapan bahwa energi pendulang penerimaan negara ini tambah kompleks lagi, Mas. Nah, sebenarnya kita sudah siap nggak sih dalam arti penerimaan negara bukan pajak itu semacam bukan andalan tapi garis depan ketika kinerja itu disampaikan. Apalagi sekarang batu bara segitu harganya, minyak juga 72 dolar barrel itu. Tahun ini bakal tersenyum Bu Sri Mulyani atau mungkin Pak Arif Tasriem gitu. Tapi satu sisi kita pengen EBT gitu. Nah, ini yang sejujurnya saya juga agak-agak gelisah. Ini dari sisi mana kita akan berjuang habis-habisan untuk EBT tapi kita menikmati. Nah ke depan kita masih bisa menikmati hal ini nggak sih Mas? Penerimaan negara bukan pajak dari EBT ini. Apakah karena kan tidak bisa ekspor ya? Gimana tuh Mas? Bisnis di EBT ini akhirnya ke depan? Ya tadi karena EBT orientasinya adalah sebagai instrumen ya untuk membuat bumi lebih sehat ya, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan karena sekarang juga biaya investasinya masih tinggi, justru untuk jangka pendek bukan menjadi sasaran penerimaan, justru bagaimana sekarang investor ditarik supaya mereka berminat investasi dengan memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal, dan bahkan muncul juga desakan agar supaya mereka kompetitif yang sumber energi fosil ini yang selama ini dianggap diberikan subsidi terselubung misalkan dengan DMO atau kompensasi itu dicabut ya agar terlihat masyarakat bisa melihat. Nah tetapi kan ini istilahnya kalau dalam konteks kita peran negara untuk menyediakan energi yang berkeadilan ya ini nggak tercermin karena tadi pendekatannya sudah berbeda. Nah oleh karena itu ya kita mendorong supaya transisi EBT ini berjalan dengan smooth dengan memperkuat fondasi industrinya dulu. Kita dengar hari ini swasta yang masuk misalnya di PLTS atap itu sudah sangat terbuka sekali, tetapi kan kita tahu komponennya juga mayoritas masih impor TKDN-nya. Nah, kalau misalkan pemanfaatan PLTS atap ini yang semakin masif tetapi ternyata masih bergantung dengan produk-produk impor. Nah, pada gilirannya nanti apakah ini akan bukan menggambarkan ketergantungan terhadap negara lain juga kan sama juga. Makanya itu semestinya windfall profit yang dari SDA sekarang termasuk batubara itu direalokasikan oleh pemerintah untuk investasi di sektor EBT, di industri EBT-nya. Gitu. Bahkan kan sekarang sudah ada carbon tax, kemudian ada baru wacana kenaikan royalti untuk PNBP, artinya untuk lebih mendapatkan cuan yang lebih besar ya. Bu Sri Mulyani makin tersenyum, tetapi tadi lagi-lagi
hasil dari penerimaan sumber daya alam ini harusnya fokusnya tadi untuk mengembangkan fundamental industri di EBT gitu, jangan lari kemana-mana gitu, jangan untuk kereta cepat dan sebagainya gitu. Jadi harus fokus juga. Iya, jadi kalau lihat tadi udah nyinggung pajak karbon ya. Iya. Menurutku pajak karbon juga jadi isu lain lagi Mas. Iya. Dari sisi energi kan penyumbang apa? Emisi karbonnya 30% lah ya, overall. Oke, dan dari energi lagi kita bedah lagi transportasi, listrik juga masih lebih kecil lagi. Tapi kok salah nggak ya semuanya menyalahkan sektor energi ya? Padahal ada sektor lain yang kayaknya juga perlu dipikirkan baik-baik gitu. Nah, tapi kalau kita bicara pajak karbon sekarang ini, yang apalagi dalam, kalau aku lihat draftnya tuh yang Bu Ani marah karena bocor itu lebih tinggi ketimbang yang diketok Mas. Itu juga jadi isu lagi. Kenapa kita lebih murah dari Singapura? Padahal jelas kita lebih besar ya kontribusinya ini. Nah, tapi kalau untuk pajak karbon, karena ngomongnya pajak nih, masyarakat atau mungkin saya baru pertama kali baca mikirnya kan itu penerimaan negara ya. Betul. Tapi apakah seperti itu? Nah ini makanya publik seharusnya disosialisasikan dulu. Oke. Definisi atau tujuan dari tax karbon tadi ini apa ya, karbon tax ini. Semestinya kan pajak karbon ini sasarannya adalah mengubah perilaku konsumen ataupun produsen dalam mengkonsumsi energi yang tadinya menghasilkan CO2 ke yang bersih ya. Jadi tujuannya itu mengubah perilaku, bukan penerimaan ini hanya sebagai eksesnya aja, konsekuensi dari adanya kebijakan ini. Nah, tetapi kan sekarang kalau kita bicara, kalau misalkan produk ataupun jasa dikenakan pajak karbon, apakah serta-merta akan mengubah perilaku? Ya, sekarang dengan alternatif energi yang murah adalah dari PLTU batubara, ya tentu produsen tetap akan memilih listrik dari PLTU batubara gitu. PLN juga akan memilih itu karena BPP-nya juga paling murah. Nah, artinya kita akan lihat nih ukur setahun 2 tahun ke depan apakah dampak pajak karbon ini ada signifikansinya terhadap perubahan konsumsi tadi energi dari fosil ke EBT. Saya pikir ini nggak bisa dilihat dalam jangka pendek. Justru yang harus kita cermati adalah jangan sampai pajak karbon ini justru akan berdampak terhadap daya saing industri kita. Gitu. Karena kan nanti akan bertransmisi kepada kenaikan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi industri kita apakah nanti kita siap ketika dihadapkan di persaingan global ataupun di pasar domestik. Kemudian konsumen juga nanti apakah akan menanggung beban dari pajak karbon ini berupa kenaikan harga barang gitu. Dan ini pemerintah harus melihat secara utuh juga. Memang kalau kita lihat dari aturannya, dari undang-undangnya, ini ada transisi kan, untuk tahun depan memang istilahnya di exercise di dalam untuk pembangkit dulu PLTU dulu, baru setelah 2025 nanti akan diperluas ke sektor-sektor lain. Nah, tapi kita harus ingat bahwa PLTU atau energi ini juga punya multiplier atau efek domino juga ke sektor-sektor lain gitu. Dan kita harus belajar juga pengalaman negara-negara lain yang pernah atau sedang menerapkan aturan pajak karbon. Yang menarik misalnya di Australia, itu 2012 mereka menerapkan pajak karbon. Tetapi ketika 2012 diimplementasikan, ternyata berdampak terhadap industri mereka. Gitu. Industri mereka nggak bersaing. Sehingga 2014 pajak karbon itu dicabut lagi. Gitu. Kemudian di Perancis ya, 2018 itu ada demo besar-besaran dari supir BBM karena tadi pengenaan pajak karbon terhadap BBM. Jadi ada penolakan atau pertentangan juga dari masyarakat di negara-negara lain. Nah, harusnya kita belajar juga apakah Indonesia memang sudah siap dan apa resikonya atas pemberlakuan pajak karbon baik ke PLN sendiri ataupun ke produsen dan konsumen. Tapi kalau melihat kita bisa katakan sekarang bahwa pajak karbon akan sangat berdampak ke konsumen, pasti akan sangat ditentang ya Mas. Tapi paling tidak ketika kita itu akan berpengaruh pada variabel produksi, otomatis akan mempengaruhi harga jual lagi konsumen juga yang kena. Tapi kalau lihat excess kayak model stress testnya di Indonesia, apalagi mengacu di cukai ini kalau kita lihat itu, kan ujung-ujungnya konsumen ya. Nah, apakah pemerintah itu menganggapnya bahwa ya saya mau bilang
ceruk pendapatan juga nggak pas karena nanti harusnya semuanya itu dialokasikan untuk climate change. Betul. Tapi yang ini yang belum gamblang ya Mas. Soal uang ini atau pendapatan ini atau pajak ini mau kemana kan untuk proyek. Nah ini sudah sedalam apa pemerintah untuk menyiapkan alokasi proyeknya kemana aja tuh? Iya. Jadi sekarang isunya ini pertama pasca pengesahan undang-undang HPP tadi, terutama pajak karbon, masyarakat industri pun ya masih semuanya belum bisa menerima, terutama industri pasti paling berteriak lebih dulu gitu. Nah kemudian juga sebenarnya yang menarik ini pemerintah akan mendapatkan ekses penerimaan ya dari pajak karbon. Tapi di sisi lain kan sebetulnya pemerintah akan berpotensi mengeluarkan tambahan kompensasi ke PLN. Tadi kan adanya potensi kenaikan BBP, ya sehingga tarif kelihatannya juga akan sulit untuk disesuaikan karena ini nggak populis kebijakannya gitu. Akhirnya pemerintah ya masuk kantong kanan keluar kantong kiri karena harus menambah lagi kompensasi ke PLN gitu. Jadi sebenarnya tujuan untuk penerimaan nggak tercapai ya, kemungkinan tidak tercapai karena adanya tadi masuk kantong kanan keluar kantong kiri. Dan kedua, apakah akan bisa mengubah porsi pemanfaatan batu bara atau mengurangi porsi PLTU? Karena kan sebenarnya PLTU-nya juga ini juga by design dari RUPTL. Ya, jadi agak lucu juga pemerintah pengen mendorong supaya konsumsi batu bara ini turun dari RPTU, tapi di sisi lain sebenarnya sudah didesain di dalam RPTL. Gitu. Artinya kan kalau mau mengurangi pemanfaatan batu bara ya mestinya RPTL-nya yang diintervensi bukan dengan pajak karbon, kecuali kalau sektor-sektor lain. Mungkin kalau sektor lain mereka bisa industri gitu atau swasta, mereka akan punya pilihan apakah mengkonsumsi energi yang fosil atau non fosil, apakah mereka masih mengandalkan sumber listrik dari PLN atau mereka akan secara swadaya membangun PLTS atap misalnya. Itu kalau swasta punya pilihan, kalau PLN kan enggak, semuanya sudah by design juga. Dan berdasarkan gitu. Jadi kalau melihat ini jadi masa PLN versus everybody ya, nggak enak juga ya. Kalau ngomong biar pet ya kena konsumen dari sini dari atas. Tapi akhirnya menarik karena mungkin BUMN energi nggak cuma PLN, tetapi khusus EBT. Mungkin Pertamina juga kena sih Mas ya. Tapi Pertamina kan strukturnya sekarang 65% produsen. Retail penjualan 95%. Profit oke lah, profit 70% tapi penerimaan pendapatan dari retail lagi BBM. Kemarin aku nonton Bu Nike itu di salah satu televisi, dia bilang memang kita akan shifting, tapi setuju tadi transisi. Nah, ketika transisi Mas, itu masih ada ruang nggak sih sekarang? Di tengah kita punya segambreng ide dan proyek EBT dan rancangan undang-undang EBT gitu. Nah, ruang transisi itu masih terbuka apa nggak sih? Ya, saya bilang tadi ini tergantung pendekatan yang mau kita pilih tadi. Ada dua mazhab yang saling kontras, yaitu diversifikasi, yang satu dekarbonisasi. Nah, untuk konteks Indonesia, saya pikir dekarbonisasi ala Amerika ini lebih cocok dan bisa menjadi alternatif. Karena tadi kita masih punya sumber daya alam fosil yang melimpah, batu bara, gas, gitu. Itu bisa dimanfaatkan untuk tadi mendukung proses transisi energi. Misalkan batu bara. Ini kan juga akhirnya salah satu instrumen untuk mengarah ke EBT, misalkan PLTU dengan menggunakan co-firing, kemudian juga hilirisasi batu bara, DME. Itu sebetulnya menjadi strategi untuk tetap memanfaatkan yang fosil. Dengan pemanfaatan teknologi bisa mengurangi ekses emisinya gitu. Nah, itu saya pikir secara gradual kita bisa mengarah ke sana. Artinya ruang untuk meningkatkan porsi EBT masih ada gitu. Kita nggak yang langsung kontras dari yang fosil ke non fosil tanpa ada strategi antaranya. Belum lagi ditambah dengan pembangkit PLTU-nya diganti super kritikal semua. Itu lain. Jadi memang akhirnya Cina aja kemarin beberapa tahun lalu declare gede banget ya Mas. Jadi kalau baru dibangun sekarang kan 20 tahun lagi kan. Usia mungkin pembangkit 20 tahunan lah ya. Jadi sebenarnya demand untuk batu bara juga nggak bakal
cut loss ya. Betul. Apalagi dengan untuk proyek 35.000 kan sampai 2025 masih COD tuh. Iya. Nah, akhirnya ini kita nggak latah kan Mas. Kalau Mas Abra dan Indef melihat bagaimana pemerintah menyiapkan ini semua dengan mazhab mana yang akan dipilih, itu jangan-jangan kepengenan kita bagusnya ikutin dekarbonasi, tapi pemerintah tuh pengen kemana sebenarnya? Karena menurut saya orkestrasi EBT belum kelihatan. Iya. Gimana Mas? Ya ini, jadi kesannya sekarang ini memang yang muncul adalah tarik-menarik pro atau tidak pro EBT. Masih di Ya, situ? Di situ. Kita bicaranya seolah-olah ya, dengan kita mengatakan kondisi existing, sekarang kita oversupply, ya kemudian kita juga dari sisi teknologi dan SDM kita belum siap. Iya. Seolah-olah dengan mengatakan itu kita kontra dengan EBT. Iya. Di sisi lain, orang yang pro EBT dianggap tidak pro dengan PLN, misal dengan APBN dan sebagainya. Industri nasional ya. Jadi belum ada narasi yang yang saling menguatkan bahwa kita sebetulnya punya tujuan yang sama, tetapi strateginya harus kita sepakati bareng nih. Gitu, bukan zero sum game, bukan salah satu pihak yang menang satu kalah, tapi bagaimana dua-duanya bisa berjalan, bisnisnya bisa berkembang, tetapi tadi punya sasaran yang sama, tetapi strateginya harus disepakati. Nah ini saya pikir kita akan menguras energi yang cukup banyak nih kalau kita seolah-olah nih selalu berbenturan antara satu pihak dengan pihak lain. Iya. Gitu kan. Semakin banyak kita berbenturan, maka semakin banyak kita bertemu Mas Abra. Tapi oke, Mas, aku masuk closing. Beberapa tahun lalu mungkin 2014 ada namanya RIPIN, Rencana Industri Nasional. Lalu hilirisasi komoditas yang akhirnya digaungkan lagi nikel baterai. Tadi juga Mas menyinggung soal industri nasional, sementara komponen-komponen PLTS masih dari luar. Saya lebih mudah melihat narasi pemerintah soal kendaraan listrik, Mas. Skema bisnisnya itu lebih kelihatan. Meskipun tetap masih ada yang bolong-bolong gitu. Tapi EBT ini masih bukan dibilang random, tetapi kita mau form PLTS atau ini apa. Dan pemerintah sebenarnya sudah mengerti potensi dan mana yang akan dieksplor gak sih Mas? Kalau PLTS kan intermittent ya, jadi masalah lagi gitu. Sementara geothermal pun debatable itu EBT atau bukan. Nah gitu. Sementara potensi itulah yang di kita. Atau pendekatan yang seperti dilakukan PLN sekarang. Ya udah yang jauh-jauh aja lah, yang udah emang dasarnya mature-nya mahal, di situ aja dibikin mahal. Tetapi yang sudah seperti Jawa segala macam ini, biarlah tetap menggunakan ini. Kalau ngeliat Indonesia, kita berkaca lagi dari komunisasi atau langsung shifting gitu. Kalau menurut opini saya adalah mungkin berbeda-beda di satu tempat yang lain ya. Bagaimana Sulawesi Utara EBT-nya jagoan banget, ya Pulau Sulawesi lah. Ke depan Mas, kompleksnya semakin banyak akan apa ya? Kita disibukkan itu. Akhirnya EBT ini untuk siapa? Gitu. Kalau Mas lihat selama ini, kalau saya lihat akhirnya kalau pemerintah bilang proyek fosil tidak dapat pendanaan. Dapat pendanaan sama dengan investasi sama dengan ini. Tapi kalau lo ngomong murah, premium hilang Mas. Kita lihat nanti naik atau apa itu resistennya tinggi. Harga listrik naik 5 rupiah naik, resisten sekali Mas. Nah kebijakan nasional, kalau saya bilang apa ya, pas nggak ya? Kebijakan nasional kita tuh bisa kemana? Mas Abra? Ini kembali lagi ke orientasi utamanya dari kebijakan transisi energi ini. Semua pihak harus punya pemahaman sudut pandang yang sama, yaitu kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu tujuan akhir. Ya. Kesejahteraan itu baik konsumen maupun produsen. Ya, produsennya tentu harus punya daya saing yang kompetitif ya. Nah, pendukungnya kan salah satunya energi, sumber energi yang kalau dari sisi kacamata lingkungan adalah yang bersih, tapi juga harus yang terjangkau gitu dan berkelanjutan. Artinya dia tidak sekarang ada, nanti nggak ada gitu. Dalam konteks ini misalnya intermittent. Jadi pengembangan energi ini juga salah satunya harus berbasis base load gitu. Nah, dengan sudut pandang itu, saya pikir
pengembangan EBT ini ya, itu bukan hanya apa istilahnya harus ambisi ya, harus tercapai, tanpa melihat kemampuan kita. Kalau bahasa sederhana saya, ya ini dikaitkan dengan pendapatan per kapita juga. Kita penghasilan UMR, tetapi gaya orang kaya gitu, nggak bisa. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama kemampuan gitu. Sama ada yang disebut namanya environment kurva Kuznets ya. Jadi kurva Kuznets itu membandingkan antar negara, bahwa negara ketika ingin berorientasi pada aspek lingkungan, dia harus menomorsatukan ekonominya dulu. Kita ekonominya belum berkembang, teknologinya belum kita kembangkan, sudah mau lingkungan gitu. Kalau negara-negara maju, mereka wajar ya sudah melihat aspek lingkungan karena mereka sudah menikmati modalitas pembangunan di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di Eropa tuh ratusan tahun sudah menggunakan PLTU gitu, dan hasilnya sudah mereka nikmati berupa SDM dan juga infrastruktur. Nah, kita Indonesia baru negara belum 1 abad merdeka ya. Starting point-nya berbeda dengan negara maju, tentu kita harusnya punya justifikasi sendiri untuk memanfaatkan sumber daya yang kita miliki dulu untuk mendukung transisi EBT tadi. Dan narasinya harus kita samakan dulu nih gitu. Jadi bukan hal yang harus kita polarisasi lagi, bukan hanya politik, tapi EBT ini juga saya pikir saat ini energi kita terkuras dalam polarisasi. Seolah-olah ini kita pihak yang saling berhadapan-hadapan, padahal kita tujuannya sama. Iya. Jangan sampai kelihatan dalangnya bingung, wayangnya bingung. Tapi yang jelas tadi, Mas Abra mention beberapa kali bahwa tergantung tujuannya kemana. Kalau Anda yang bicara, berarti asumsi saya Anda belum tahu arah pemerintah kemana. Saya minjem mulut Mas Abra aja ya. Kira-kira begitu. Nah, lalu tadi juga disebutkan bahwa kita UMKM, tapi bicara ngomong mobil listrik, tahu-tahu bilang-bilangnya Tesla gitu. Kira-kira langsung ke situ arahnya. Kita punya mimpi besar, tapi melangkah dengan realistis. Kira-kira gitu untuk EBT. Thank you Mas Abra untuk waktu hari ini. Kita masih menunggu proses banyak hal tentang pengembangan EBT, perubahan iklim, kebijakan pajak karbon, ekspor karbon. Kayaknya ada tuh Mas, balai perdagangan yang akan disiapkan. Kemarin kami wawancara Pak Lutfi, Mendak, bahwa bagus kalau ada stok mengenai karbon. Iya, menarik juga ya. Nah, itu juga isu lain ya Mas, jual beli trading karbon itu. Nah, ke depan banyak hal yang mesti kita diskusikan untuk isu-isu lingkungan ini yang sepertinya kita sudah hadapinya sehari-hari. Isu lingkungan bukan hanya datang di era 2019, 2020 atau sekarang, tapi juga sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Oke, sampai jumpa di Jorgi berikutnya dengan tamu-tamu saya yang lain. Mas Abra, thank you. Sukses Mas. Thank you Mas David.